Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ibu semuanya? Semoga selalu sehat ya. Nah, hari ini ya kita akan membahas bab 11 yaitu tentang sejarah Nabi Muhammad periode Madinah. Pada semester kemarin ya kita sudah membahas tentang sejarah Nabi Muhammad periode Mekah, yaitu dimulai dari kelahiran Nabi Muhammad sampai Nabi Muhammad diutus menjadi nabi dan rasul ya, kemudian memulai dakwahnya di kota Mekah. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sejarah Nabi Muhammad periode Madinah ya. Jadi Nabi Muhammad yang awalnya berdakwah di Mekah pindah ke Madinah ya. Nah, sejarah Nabi Muhammad periode Madinah ini dimulai dengan peristiwa hijrah ya, disebut hijrah atau artinya adalah perpindahan ya, perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Seperti itu. Nah, kita akan bahas yang pertama adalah tentang faktor-faktor apa saja ya yang menyebabkan hijrahnya Nabi Muhammad dan kaum muslim dari Mekah ke Madinah. Nah, berikut adalah faktor-faktornya. Yang pertama adalah pada musim haji ya, tahun 621 datanglah delegasi ya, atau perwakilan gitu ya dari Yastrib, terdiri dari 12 orang laki-laki ya. Yastrib itu adalah nama kota Madinah sebelumnya ya. Jadi sebelum Madinah itu nama kotanya dulunya adalah Yastrib. Ya, datanglah delegasi dari Yastrib sebanyak 12 orang menemui Nabi Muhammad di Aqobah. Aqobah itu nama tempat ya. Nah, di sana mereka menyatakan ikrar kesetiaan. Nah, peristiwa ini disebut dengan Perjanjian Aqobah 1. Kemudian faktor yang kedua adalah pada musim haji berikutnya ya, yaitu tahun 622 Masehi. Datanglah delegasi dari Yastrib. Sejumlah 73 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Nah, di sini mereka memohon kepada Nabi Muhammad untuk pindah saja ya, pindah dari Mekah ke Yastrib. Dan mereka berjanji akan membela Nabi Muhammad dari segala ancaman. Nah, di sini Nabi Muhammad menyetujui usul yang mereka ajukan. Nah, peristiwa ini disebut dengan Perjanjian Aqobah 2. Nah, selain Perjanjian Aqobah ya, faktor berikutnya yang menyebabkan Nabi Muhammad hijrah ke Madinah adalah karena kekejaman kafir Quraisy ya di Mekah itu semakin meningkat kepada kaum muslim. Ya, akhirnya Nabi Muhammad memerintahkan para sahabatnya ya dan kaum muslim untuk hijrah saja ke Yastrib atau ke Madinah. Nah, selain 3 faktor ini ya, ada juga faktor berikutnya yaitu adalah perintah langsung dari Allah ya. Jadi Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad dan kaum muslim untuk ya sudah hijrah saja gitu ke Mekah ya, aturan perintahnya gitu. Nah, berikutnya kita akan bahas kronologi hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Ya, tadi ada faktor-faktornya ya. Ada Perjanjian Aqobah 1, Perjanjian Aqobah 2, kemudian karena kekejaman kafir Quraisy yang semakin meningkat, yaitu yang menyebabkan Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Nah, di sini adalah kronologinya ya, ceritanya. Gimana hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah. Nah, yang pertama ya, akhirnya Nabi Muhammad itu memerintahkan sahabat-sahabatnya ya untuk hijrah secara diam-diam. Ya, berangkatlah rombongan demi rombongan ya, sedikit demi sedikit ke Yastrib ya, sampai kurang lebih waktunya 2 bulan gitu ya. Hampir semua kaum muslim akhirnya dari Mekah ke Madinah pindah semua. Sampai yang tersisa ya ada Ali bin Abi Thalib dan Abu Bakar As-Siddiq yang menemani Nabi Muhammad di Mekah. Nah, kemudian sebelum Nabi Muhammad ikut hijrah ya, kaum Quraisy ini berencana membunuh Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad udah tahu ya kalau mereka ini memiliki rencana untuk membunuhnya. Kemudian Nabi Muhammad merencanakan hijrahnya bersama Abu Bakar. Abu Bakar diminta untuk mempersiapkan segala hal yang diperlukan dalam perjalanan hijrah mereka nanti ya, termasuk mempersiapkan 2 ekor unta.
Sedangkan Ali bin Abi Thalib ya ditugaskan untuk menggantikan Nabi Muhammad menempati tempat tidurnya agar kaum Quraisy itu mengira Nabi Muhammad masih tidur. Seperti itu. Nah, berikutnya di tengah malam ya, Nabi Muhammad bersama Abu Bakar keluarlah dari kota Mekah menuju Gua Sur untuk bersembunyi selama 3 hari 3 malam ya, untuk menghindari kejaran dari kaum kafir Quraisy. Nah, setelah 3 hari 3 malam ya, pada malam keempat Nabi Muhammad dan Abu Bakar keluar dari persembunyiannya tersebut. Nah, pada waktu itu tibalah Abdullah bin Uraikid ya, yang diperintahkan oleh Abu Bakar sebelumnya untuk membawa 2 ekor unta. Ya, jadi sebelumnya Abu Bakar sudah menyuruh ya Abdullah bin Uraikid untuk membawa 2 ekor unta yang akan dipakai oleh Nabi Muhammad dan Abu Bakar untuk perjalanan ke Yastrib ya, atau ke Madinah. Nah, setelah itu ya, setelah 7 hari perjalanan ya, Nabi Muhammad dan Abu Bakar tibalah di sebuah desa ya, yaitu namanya desa Quba. Nah, di sini mereka beristirahat selama beberapa hari ya, kemudian mereka menginap di rumah Kalsum bin Hindun. Nah, di halaman rumah Kalsum bin Hindun inilah dibangun masjid yang pertama oleh Nabi Muhammad, yaitu disebut sebagai Masjid Quba ya, namanya Masjid Quba. Inilah masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad sebagai pusat beribadahan. Ya, kemudian tak lama setelah ini Ali bin Abi Thalib pun bergabung ya dengan Nabi Muhammad. Nyusul ya, kan tadi Ali bin Abi Thalib menyamar ya menggantikan Nabi Muhammad untuk tidur di tempat tidurnya, sementara Nabi Muhammad pergi duluan dengan Abu Bakar. Nah, kemudian Ali bin Abi Thalib menyusul ya terakhir. Nah, selanjutnya akhirnya Nabi Muhammad pun tiba di Yastrib ya. Nah, penduduk Yastrib itu sangat senang gitu ya, sangat antusias dengan kedatangannya Nabi Muhammad. Sampai setiap orang itu ingin agar Nabi Muhammad menginap di rumahnya. Akan tetapi Nabi Muhammad berkata, "Aku akan menginap di mana untaku berhenti. Biarkanlah ia berjalan sekehendak hatinya." Nah, ternyata unta Nabi Muhammad itu berhenti di tanah milik 2 orang anak yatim, yaitu Sahal dan Suhel, di depan rumah milik Abu Ayyub al-Ansori. Ya, dengan demikian Nabi Muhammad memilih rumah Abu Ayyub al-Ansori sebagai tempat menginap untuk sementara. Ya, sementara kaum Yastrib ya, penduduk Yastrib bergotong royong membangun rumah untuk Nabi Muhammad. Nah, sejak saat itu kota Yastrib diubah namanya menjadi Madinatu An-Nabi atau kota Nabi, dan juga sering disebut dengan Al-Madinah Al-Munawwaroh ya, artinya adalah kota yang bercahaya, karena dari sinilah ya, dari kota Madinah inilah sinar Islam memancar ke seluruh dunia. Ini adalah titik awal ya, titik awal Islam akhirnya bisa tersebar ke seluruh dunia ya, dari Madinah ini. Seperti itu. Nah, selanjutnya berikutnya kita akan membahas tentang strategi dakwah Nabi Muhammad di Madinah ya. Yang pertama, strategi dakwah Nabi Muhammad periode Madinah adalah membangun masjid ya. Jadi, ketika sampai di Madinah, yang pertama kali dilakukan oleh Nabi Muhammad adalah membangun masjid, yaitu namanya Masjid Quba. Ya, Masjid Quba. Di sini pula ya sholat berjamaah pertama kali dilaksanakan. Pembangunan masjid ini dilakukan 2 kali ya. Yang pertama, ketika kiblatnya menghadap ke Baitul Maqdis di Palestina, dan yang kedua ketika perpindahan kiblat ya, ketika menghadap ke Ka'bah di Mekah. Jadi kiblat umat muslim itu pertamanya menghadap ke Baitul Maqdis ya, Palestina, kemudian diganti ke Ka'bah. Ya, ini ada karena wahyu Allah ya, perintah dari Allah memindahkan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, seperti itu. Nah, setelah Masjid Quba ya, kemudian Nabi Muhammad
membangun Masjid Nabawi, ya, masjid yang kedua. Nah, ini merupakan masjid sendiri merupakan ya tempat dakwah pertama yang dibina oleh Nabi Muhammad, ya, sebagai awal mula pergerakan Islam. Nah, strategi yang kedua, ya, setelah membangun masjid, Nabi Muhammad juga mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Ya, siapa kaum Muhajirin dan kaum Ansor? Ya, Muhajirin itu adalah orang-orang Mekah, ya, yang ikut hijrah ke Madinah. Ya, disebut kaum Muhajirin, ya, yang hijrah. Sementara kaum Ansor adalah orang-orang Madinah, ya, yang menyambut kedatangan Nabi Muhammad. Ya, itu namanya kaum Ansor. Nah, Nabi Muhammad mengeratkan hubungan di antara kaum Muhajirin dan Ansor dengan tujuan untuk mempersatukan persaudaraan di dalam Islam. Ya. Nah, strategi Nabi Muhammad ini, ya, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor, tujuannya untuk mengikat setiap pengikut Islam yang terdiri dari berbagai macam suku, ya, kabilah, ya, ke dalam suatu ikatan masyarakat yang kuat, senasib, seperjuangan dengan semangat persaudaraan Islam, ya. Jadi tujuannya adalah tidak membeda-bedakan suku, gitu, ya. Mau itu dari Muhajirin maupun Ansor dipersaudarakan oleh Nabi Muhammad. Seperti itu. Nah, diantaranya, ya, Nabi Muhammad mempersaudarakan Abu Bakar As-Siddiq dengan Kharijah ibnu Zuhair Ja'far. Kemudian Umar bin Khattab dengan Ibnu bin Malik, dan juga Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Robi. Ya, ini hanya beberapa, ya. Masih ada sahabat lainnya yang dipersaudarakan oleh Nabi Muhammad, ya, dari kaum Muhajirin dengan kaum Ansor. Seperti itu. Nah, berikutnya, ya, strategi dakwah Nabi Muhammad yang ketiga adalah membuat piagam Madinah. Ya, apa itu piagam Madinah? Piagam Madinah atau As-Sahifah Al-Madaniyah adalah suatu dokumen yang disusun oleh Nabi Muhammad yang merupakan perjanjian resmi, ya, antara dirinya dengan semua suku-suku penting yang ada di Madinah. Isi piagam Madinah adalah yang pertama, ya, menjunjung tinggi hak dan martabat setiap manusia dan suku. Kemudian yang kedua, menempatkan keadilan pada posisi yang tertinggi. Yang ketiga, saling menolong dalam memerangi atau menghadapi musuh. Kemudian yang keempat, menghapuskan segala bentuk kezaliman. Nah, yang kelima, yaitu membangun solidaritas antar umat beragama. Dan yang terakhir, isi piagam Madinah adalah semua penduduk Madinah dijamin keselamatannya kecuali orang yang berbuat jahat. Ya, seperti itu. Nah, yang terakhir, ya, strategi Nabi Muhammad di Madinah yaitu dengan membangun kekuatan militer. Ya, membangun angkatan perang. Membangun angkatan perang, ya, ini merupakan salah satu strategi dakwah Nabi Muhammad di Madinah untuk memperluas penyebaran Islam ke seluruh dunia. Nah, kekuatan militer yang dibangun oleh Nabi Muhammad ini ditakuti oleh pihak lawan, ya, khususnya oleh kaum musyrik di Mekah. Seperti itu. Nah, oke. Penjelasan hari ini selesai. Sampai di sini dulu, ya. Tadi sudah Ibu jelaskan dari faktor-faktor, ya, faktor-faktor yang mendorong hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Kemudian yang kedua ada strategi dakwah Nabi Muhammad periode Madinah. Ya, jadi apa saja yang dilakukan oleh Nabi Muhammad untuk mendukung dakwahnya di Madinah, ya, untuk menyebarkan Islam, ya, di Madinah ini. Ya, tadi pertama membangun masjid, kemudian mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor, ya, kemudian yang ketiga membuat piagam Madinah, ya, dan yang terakhir membangun kekuatan militer. Nah, sampai sini dulu, ya. Untuk pertemuan berikutnya akan kita bahas tentang peristiwa yang terjadi setelah hijrah. Nah, sampai sini selesai, ya, untuk materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.